Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'du. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang fikih siasah. Pada kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pemilihan imam atau pemilihan pemimpin negara. Kita akan fokus kepada dua cara. Pertama, pemilihan ahwa atau ikhtiar ahlul halli wal aqdi, dan yang kedua, janji imam sebelumnya. Nah, ketika kita sudah bersepakat pada pertemuan yang pertama bahwa pemimpin di suatu negara, di suatu komunitas adalah merupakan suatu keharusan, baik secara logika maupun secara syariat. Maka sekarang bagaimana cara kita menetapkan pemimpin? Saudara sekalian, wajib adanya imam adalah merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Jadi bukan merupakan kewajiban aini atau kewajiban individual, tetapi merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah seperti mencari ilmu dan jihad. Jadi ketika telah dilaksanakan oleh ahlinya, maka kewajiban kolektif tersebut menjadi gugur atau maksudnya telah terpenuhi. Jadi yang penting siapapun yang menjadi pemimpin di suatu negara, di suatu daerah telah ada pemimpinnya, di suatu komunitas telah ada pemimpinnya, karena adanya pemimpin merupakan kewajiban kolektif atau fardu kifayah, maka kewajiban individu menjadi gugur atau sudah terpenuhi, sudah cukup. Jika tidak ada salah seorang pun melaksanakan imamah, bagaimana? Jadi ini terjadi apa? Kekosongan imam dalam sebuah negara atau dalam sebuah kampung atau dalam sebuah komunitas. Maka ada dua kelompok manusia. Yang pertama, ahlul ikhtiar. Yang dimaksud dengan ahlul ikhtiar itu adalah penduduk yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Atau dalam hal ini disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Nah, mereka memilih salah seorang imam di antara mereka. Yang kedua, ahlul imamah. Ahlul imamah itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian memimpin. Sehingga mereka mengangkat salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Melewati dua kelompok ini untuk menunda pengangkatan pemimpin adalah berdosa. Jadi saudara sekalian, bagaimana cara kita melakukan atau pemilihan atau menetapkan pemimpin? Jadi ini bisa dilakukan oleh dua kelompok manusia. Yang pertama, kelompok ahlul ikhtiar. Ahlul ikhtiar itu adalah penduduk yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, atau dalam hal ini ahlul halli wal aqdi. Jadi mereka memiliki kewajiban untuk memilih salah seorang imam di antara mereka. Atau yang kedua, melalui ahlul imamah. Jadi ada orang-orang yang diciptakan oleh Allah secara spesifik memiliki karakter sebagai pemimpin. Nah, sehingga mereka mengangkat salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi boleh dengan dua cara itu, apakah kita melalui ahlul ikhtiar atau melalui ahlul imamah. Jika terjadi kekosongan karena dua kelompok manusia tersebut tidak melakukan atau tidak melaksanakan imamah, maka seluruhnya masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut menjadi berdosa. Jadi kalaupun kita baik dilakukan oleh ahlul ikhtiar maupun oleh ahlul imamah, jika menunda pengangkatan pemimpin ketika tidak ada pemimpin, menjadi dosa bagi semua masyarakat yang ada di suatu wilayah atau di suatu bangsa tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika dua kelompok bangsa itu berbeda dalam kewajiban memimpin? Jadi misalnya, apakah kita harus mempertimbangkan ahlul ikhtiar atau ahlul imamah?
Jadi mana yang harus didahulukan atau mana yang harus dipakai? Apakah alul ikhtiar atau alul imamah? Nah, ini kita mana yang harus didahulukan atau mana yang harus dipertimbangkan. Nah, kita harus melihat, harus mempertimbangkan dari kelompok-kelompok tersebut. Kita perhatikan atau kita pertimbangkan syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, ahlul ikhtiar, syarat-syarat yang dipertimbangkannya 3. Yang pertama, keadilan yang menghimpun syarat-syaratnya. Jadi artinya syarat adil itu yang menjadikan orang berhak untuk menjadi saksi, antara lain misalnya itu tidak melakukan dosa besar, dia seorang yang berakal, kemudian dia seorang muslim, kemudian dia tidak pernah berbohong, dan perbuatan dosa, baik perbuatan dosa kecil, lebih-lebih perbuatan dosa besar. Itu yang pertama. Jadi harus didahulukan pada aspek keadilannya. Yang kedua, memiliki ilmu yang dapat mengarahkannya pada pengetahuan siapa orang yang pantas menjadi imam berdasarkan syarat-syarat yang dipertimbangkannya. Jadi ini syarat sebagai ahlul ikhtiar atau ahwa. Jadi harus memiliki pengetahuan yang bisa mengantarkannya mampu memilih siapa kira-kira yang pantas menjadi imam berdasarkan syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, memiliki pikiran atau memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan atau kearifan. Jadi memiliki pikiran atau kecerdasan, memiliki sifat arif yang bisa membawanya mampu memilih siapa imam yang pantas, yang sekiranya membawa kemaslahatan, serta mampu mengelola berbagai kepentingan lebih konsisten dan lebih tahu. Dan ini syarat yang perlu dipertimbangkan dalam ahlul ikhtiar. Artinya ketika di suatu negara itu sistem pemilihan atau sistem penetapan pemimpin itu melalui ahlul ikhtiar, maka ahlul ikhtiar atau dalam hal ini yang harus menjadi dewan perwakilan rakyat atau majelis permusyawaratan rakyat, pertama orang-orangnya harus memiliki sifat adil. Yang kedua harus memiliki pengetahuan yang sekiranya bisa membawanya kepada siapa yang pantas menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga memiliki kecerdasan dan kearifan sehingga tidak berpikir kepentingan pribadi dan pertimbangan kelompok, tetapi yang dipertimbangkan secara sesama adalah kemaslahatan orang banyak. Nah, sehingga dengan 3 sifat tersebut atau 3 syarat tersebut, jadi akan terjadi penetapan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, adapun jika suatu negara itu menggunakan ahlul imamah sebagai mekanisme penetapan imam, ada 7 syarat yang harus dipertimbangkan. Pertama, keadilan yang menghimpun syarat-syaratnya tadi. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu berijtihad atau mengambil keputusan dalam kejadian-kejadian tragis dan penetapan keputusan-keputusan hukum. Ketiga, sehat indera pendengaran, penglihatan, dan lisan sehingga mampu menyerap persoalan secara langsung. Keempat, sehat anggota badan dari kekurangan yang dapat membawanya mampu bergerak secara sempurna dan bangkit secara cepat. Kemudian yang kelima, memiliki pikiran yang membawanya dapat memimpin rakyat dan mengelola berbagai kepentingan atau kemaslahatan. Kemudian syarat keenam, memiliki keberanian dan pengorbanan yang membuatnya mampu melindungi orang-orang yang patut mendapat perlindungan, antara lain ulama, perempuan, dan anak-anak, serta mampu memerangi musuh. Kemudian yang ketujuh, merupakan keturunan Quraisy oleh sebab adanya nas dan berlakunya konsensus ulama bahwa pemimpin adalah dari kelompok Quraisy. Saudara sekalian, 7 prasyarat tersebut adalah ketika suatu negara atau suatu bangsa menetapkan imam berdasarkan alul imamah. Dalam hal ini misalnya
berdasarkan apa? Berdasarkan sistem kerajaan atau misalnya sistem ada orang-orang tertentu yang memang memiliki keahlian dalam memimpin. Nah, untuk menetapkan atau untuk memastikan siapa yang harus menjadi pemimpin itu, yaitu syaratnya adalah harus dipertimbangkan 7 hal ini. Pertama, adil, memiliki pengetahuan, sehat indera, sehat anggota badan, memiliki pikiran atau kecerdasan yang bisa membawanya kepada mengelola berbagai kemaslahatan, memiliki keberanian dan pengorbanan, dan ketujuh merupakan keturunan Quraisy. Sebab ini merupakan nas dan berlakunya konsensus atau ijma ulama. Sekarang bagaimana kalau ini syarat yang ketujuh itu misalnya tidak ada, ini susah. Sebab kita berada di belahan dan dunia yang lain. Tetapi sesungguhnya sebab ini keturunan Quraisy, keturunan Kanjeng Rasulullah SAW itu kan menyebar ke seluruh dunia. Jadi ini ketika tidak ada persyaratan-persyaratan itu sehingga wah ini berbahaya ini. Sebab ini dengan 7 syarat tersebut itu ya sangat langka. Nah, maka kewenangan imamah atau kepemimpinan itu ada pada seluruh manusia, pada seluruh rakyat. Jadi ketika langkah masa dari sekian banyak rakyat yang ada, dari sekian manusia yang ada, tidak ada yang layak menjadi pemimpin. Imma melalui ahlul ikhtiar, wa imma melalui ahlul imamah. Pasti saja bisa. Nah, sekarang bagaimana cara pengangkatan pemimpin? Ada 2 cara. Pertama, melalui janji atau penyerahan kekuasaan dari imam sebelumnya. Yang kedua, melalui pemilihan ahlul halli wal aqdi. Jadi ketika tadi adalah persyaratannya bagaimana persyaratan ahlul ahlul ikhtiar dalam hal ini ketika suatu negara menetapkan pemimpinnya melalui pemilihan ahlul halli wal aqdi, atau yang kedua dengan cara dengan cara ahlul imamah. Nah, cara yang pertama ini adalah melalui janji atau penyerahan kekuasaan dari imam sebelumnya, ini lebih cenderung kepada ahlul imamah. Sementara cara kedua melalui pemilihan ahlul halli wal aqdi, ini adalah kepemimpinan negara, kepemimpinan bangsa yang merupakan atau yang dilaksanakan melalui ahlul ikhtiar. Nah, cara yang pertama, yakni melalui janji penyerahan kekuasaan dari imam sebelumnya, ini didasarkan pada ijma ulama tentang kebolehan dan keabsahannya. Karena 2 hal pernah dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak diingkarinya. Jadi ada 2 hal yang dilakukan oleh kaum muslimin dan ini tidak diingkari. Ini untuk menguatkan bahwa kebolehan penetapan atau pengangkatan pemimpin itu melalui janji atau penyerahan kekuasaan dari imam sebelumnya. Yang pertama, Abu Bakar menjanjikan perpindahan kepemimpinan kepada Umar radhiyallahu anhu dan kaum muslimin menetapkan kepemimpinannya. Yang kedua, setelah kepemimpinan Umar, lalu Umar menjanjikan pemindahan kekuasaan kepada Al-Syura. Maka sekelompok menerimanya masuk pada Al-Syura, yaitu para tokoh terkemuka pada masa itu oleh karena mereka yakin akan kebenaran janji itu. Namun ada sebagian sahabat tidak mau memasukinya. Sahabat Ali radhiyallahu an berkata kepada Abbas ketika mencela karena Abbas ikut masuk pada musyawarah, adalah salah satu urusan besar, adalah salah satu urusan besar Islam. Artinya ini apa? Kepemimpinan itu. Aku tidak melihat diriku sendiri keluar dari urusan tersebut hingga janji atasnya disepakati dalam melaksanakan kepemimpinan. Nah, jika imam menjanjikan kepemimpinan kepada seseorang, dia wajib mengerahkan pikirannya atau berijtihad dalam menentukan siapa yang paling berhak serta paling konsisten dalam memenuhi syarat-syaratnya. Artinya apa? Ketika seorang imam itu dia menjanjikan akan akan menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang setelah dia selesai kepemimpinannya, maka bagi imam yang akan menyerahkan atau yang menjanjikan kepemimpinan itu dia wajib berijtihad
siapa yang paling berhak dan paling konsisten dalam memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Nah, jika ijtihadnya telah menentukan seseorang yang dilihatnya, jika bukan anak atau bapaknya, maka boleh dia sendiri berbaiat dan menyerahkan janji kepadanya. Jika dia tidak bermusyawarah kepada seorang pun dari ahlul ikhtiar, para ulama berbeda pendapat. Apakah nampak persetujuan ahlul ikhtiar menjadi syarat dalam melaksanakan baiat kepadanya? Sebagian ulama Basrah berpendapat bahwa ridho ahlul ikhtiar berbaiat imam kepada calon penggantinya merupakan syarat dalam kelaziman kepemimpinan umat. Jadi saudara sekalian, ketika seorang imam menjanjikan kepemimpinan kepada seseorang, nah, dan yang dijanjikan itu bukan anak dan bukan juga bapaknya, maka apakah imam itu boleh dia berbaiat sendiri lalu diikuti oleh rakyatnya, atau ini merupakan apa? Sebuah kemutlakan bahwa dia tidak boleh menentukan sendiri, tetapi harus meminta persetujuan dulu ahlul ikhtiar, dalam hal ini ahlul halli wal aqdi. Apakah persetujuan ahlul halli wal aqdi itu merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan berbaiat kepada calon imam penggantinya? Nah, ini terjadi persilangan pendapat. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ulama Basrah berpendapat ridho ahlul ikhtiar berbaiat imam kepada calon pengganti merupakan syarat dalam kelaziman kepemimpinan umat. Jadi ini merupakan apa? Syarat mutlak. Oleh sebab imamah merupakan hak yang berhubungan dengan ahlul ikhtiar. Jadi bukan satu-satunya ahlul imamah, tetapi juga terkait dengan ahlul ikhtiar. Maka dari itu, baiat imam kepada calon penggantinya mengharuskan adanya ridho ahlul ikhtiar. Namun yang sahih menurut Imam Al-Mawardi, bahwa baiat imam kepada calon penggantinya adalah jadi dan ridho terhadap baiat imam tidak menjadi pertimbangan, oleh sebab baiatnya Umar tidak tergantung pada ridhonya sahabat. Jadi kalau tadi ulama Basrah mengatakan mutlak, sementara Imam Al-Mawardi tidak menjadikan syarat ridhonya ahlul ikhtiar untuk bisa menghalangi, untuk dapat menghalangi berbaitnya imam kepada calon penggantinya. Sebab dulu juga apa? Ketika Abu Bakar menjanjikan sebagai penggantinya adalah Umar, nah jadinya Umar tidak tergantung kepada pada ridho sahabat yang lain. Nah, sebab apa? Imam lebih berhak pada baiat tersebut. Pilihan imam dalam hal berbaiat kepada calon penggantinya ini bisa dilaksanakan. Nah, sekarang jika waliul ahdi, jadi orang yang dijanjikan waliul ahdi itu atau pemilik janji, anak atau bapaknya, bagaimana? Apakah perlu juga persetujuan ahlul ikhtiar atau ahlul halli wal aqdi? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan tersendirinya imam berbaiat kepadanya. Ini ada 3 pendapat. Pertama, tidak boleh sendiri berbaiat hingga bermusyawarah kepada ahlul ikhtiar, hingga mereka melihatnya bahwa yang ditunjuk oleh imam itu adalah ahlul imamah atau bukan. Yang kedua, atau pendapat yang kedua, boleh sendiri berbaiat kepada anaknya atau bapaknya oleh sebab dia pemimpin umat, pelaksana perintah terhadap umat yang wajib mereka taati. Nah, pendapat yang kedua apa? Siapapun termasuk kepada anak atau bapaknya, boleh dia saja sendiri ya berbaiat. Sementara rakyat harus taat kepada imam. Nah, hukum kedudukan mengalahkan hukum keturunan. Jadi maksudnya bahwa apa? Dia memiliki kedudukan sebagai imam. Nah, itu apa? Lebih dominan daripada apa? Dia menunjuk bapak atau anaknya atau keturunan. Jadi hukum kedudukan lebih dominan daripada hukum keturunan. Yang ketiga, atau kelompok yang ketiga, boleh berbaiat sendiri jika calon penggantinya ayahnya. Tetapi tidak boleh jika calon penggantinya anaknya, oleh sebab tabiat lebih mendorong kecenderungan kepada anak daripada mendorong kecenderungan pada bapak. Jadi artinya apa?
Ini kan untuk menetralisir sesungguhnya itu, untuk melihat apakah seseorang itu ahli imamah atau bukan. Jadi ketika seorang pemimpin itu, ini menurut pendapat kelompok ulama yang ketiga, jadi berbaiat sendiri kepada calon penggantinya, penggantinya adalah ayahnya, itu boleh, tidak apa, tidak meminta pendapat dulu ahlul ikhtiar, tidak mendapat apa, boleh tidak meminta pendapat atau meminta ridho dan persetujuan ahlul ikhtiar, kecuali jika penggantinya itu adalah apa, anak. Sebab apa? Ya ini kecenderungan tabiat. Jadi khawatir apa? Pewarisannya itu mewariskan imamah yang lemah. Jadi tidak boleh kalau anaknya, mutlak harus ada persetujuan, harus ada ridhonya ahlul ikhtiar. Ya, saudara sekalian, ya kecenderungan orang itu kan memilih yang lebih memuaskan, dan kepuasan terhadap anak daripada kepada bapaknya itu lebih apa? Lebih banyak kepada anaknya. Jadi kalau anaknya menjadi imam, menjadi pemimpin, itu lebih apa? Lebih membuatnya lebih puas daripada bapaknya yang menjadi pemimpin. Nah, itu cara yang pertama. Jika apa? Jika penetapan imam itu didasarkan kepada cara yang pertama, yakni didasarkan kepada janji atau penyerahan kekuasaan dari imam sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua itu yaitu pemilihan melalui pemilihan ahlul halli wal aqdi, atau disingkat dengan ahwa. Atau tadi penetapan atau pemilihan imam dilakukan melalui ahlul ikhtiar. Dalam hal ini adalah ahlul halli wal aqdi. Dalam ensiklopedia Fikih Kuwait, siapa sesungguhnya itu ahlul halli wal aqdi itu? Nah, ahlul halli wal aqdi adalah ahlu syaukah. Syaukah itu adalah kelompok yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan keberanian dari kelompok ulama, pemimpin, dan orang-orang terkemuka yang karena mereka diperoleh tujuan perwalian, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Itu menurut ensiklopedia Fikih Kuwait. Jadi siapa sesungguhnya itu ahlul halli wal aqdi? Ya mereka ahlus syaukah. Ahlus syaukah itu apa? Adalah kelompok ulama yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan keberanian. Kemudian pemimpin, orang-orang terkemuka yang karena mereka diperoleh tujuan perwalian, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Nah, menurut Imam Nawawi, ahlul halli wal aqdi itu adalah mereka para pemimpin dan orang-orang terkemuka yang mudah mengumpulkannya. Sementara menurut Dr. Salah As-Sawi, ahlul halli wal aqdi adalah para ulama dan para pemimpin yang menjadi rujukan manusia dalam berbagai hajat dan kemaslahatan umum. Al-Maududi mendefinisikan ahlul halli wal aqdi adalah mereka penyandang kepercayaan umum yang membuat manusia merasa tentram kepada mereka karena keikhlasan, nasihat, amanah, dan profesionalismenya. Sementara Dr. Atiyah Adlan mendefinisikan siapa ahlul halli wal aqdi adalah mereka yang merupakan orang-orang pilihan yang tersimpan pada mereka kepercayaan umat. Perintahnya dibebankan kepada mereka dan kendalinya diserahkan kepada mereka, yaitu dari kelompok ulama, orang-orang soleh, para pemimpin, dan orang-orang yang memiliki pengalaman, dari para tokoh kaum muslimin yang merasa senang dengan wibawa yang mereka miliki dari kebaikan dan kekuasaan yang selalu melek dalam urusan bangsa yang mereka miliki, yaitu perwalian dan kemajuan. Saudara sekalian, kalau kita melihat ukuran dari pengertian ahlul halli wal aqdi ini, memang ini merupakan apa? Merupakan keharusan kita bagaimana ketika misalnya rakyat menentukan para calon pemimpinnya atau para calon wakilnya. Ini harus dijadikan apa? Dasar bahwa sesungguhnya yang harus menjadi anggota ahlul aqdi itu ya tidak sembarang orang, lebih-lebih apa? Suara diperjualbelikan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apakah mau didasarkan kepada
pengertian yang ada pada ensiklopedia fikih Kuwait, ataupun juga apakah mau didasarkan kepada pendapatnya Imam Nawawi, atau mau didasarkan kepada pendapatnya Al-Maududi, atau pendapatnya Dr. Soleh Asawi, atau pendapatnya Dr. Atiyah Adlan. Nah, ini sebab apa? Kemaslahatan berbangsa dan bernegara dengan penentuan imam dipilih oleh ahlul halli wal aqdi ini merupakan sesuatu hal yang sangat urgen dan sangat penting untuk kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saudara sekalian, ini tentang dalil ahlul halli wal aqdi, antara lain Quran surat An-Nisa ayat 59, yang pada ayat tersebut ada kata ulil amri. Nah, kata ulil amri itu, pada kata ulil amri itu terkandung makna bahwa mereka yang memegang perintah yang memerintah manusia, berserikat padanya penduduk negeri, kekuasaan, ahlul ilmi, dan ahli ilmu kalam. Jadi ini yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah ulama dan umaro. Itulah yang menjadi apa? Alul halli wal aqdi. Yang mereka ditaati perintahnya. Ya siapa? Ya ulama sama apa? Umaro yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Quran surat An-Nisa ayat 83 juga ada kata ulil amri. Ini merujuk kepada ulama juga dan umaro. Bahkan menurut Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Abi Laila, jadi kata ulil amri pada Quran surat An-Nisa 83 itu merujuk kepada mereka ahlul ilmi dan ahlul fikih. Jadi inilah yang harus menjadi apa? Ahlul halli wal aqdi. Dalam pengertian kita, bagi bangsa Indonesia, siapa yang harus menjadi anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, yang nanti akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sekarang baik kita lihat sifat-sifat alul halli wal aqdi. Dalam ensiklopedia fikih Kuwait menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki alul halli wal aqdi. Pertama, memiliki keadilan yang menghimpun syarat-syaratnya yang wajib dalam berbagai kesaksian. Ya, dia Islam, balik, tidak fasik. Fasik itu apa? Tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil, kemudian sempurna harga dirinya, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki ilmu yang mengantarkannya pada pengetahuan orang yang berhak atas imamah berdasarkan syarat-syarat yang dipertimbangkannya. Yang ketiga, memiliki pikiran atau kecerdasan dan kebijaksanaan yang dapat menyebabkannya dapat memilih orang yang paling bermaslahat bagi bangsa. Yang keempat, mereka dari orang-orang yang memiliki syaukah. Syaukah itu adalah kekuatan, kekuasaan, dan keberanian yang diikuti oleh manusia, dan manusia muncul karena ide-ide mereka untuk menghasilkan tujuan kekuasaan. Dan yang kelima, ahlul halli wal aqdi itu harus memiliki sifat ikhlas dan nasihat bagi kaum muslimin. Nah, saudara sekalian, hal yang perlu dicatat bahwa tidak akan diperoleh hal ideal, oleh sebab jika zaman telah rusak, maka kerusakan itu karena kerusakan masyarakatnya, oleh sebab alul halli wal aqdi lahir dari rahim masyarakat. Jadi saudara sekalian, kualitas ahlul halli wal aqdi, kualitas anggota dewan yang terpilih tergantung kepada masyarakatnya. Jika masyarakatnya rusak, maka apa? Akan menghasilkan alul halli wal aqdi yang rusak, akan menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Majelis Permusyawaratan yang rusak pula. Jadi sangat tergantung kepada kualitas masyarakat. Maka akan sesuai kadar kebaikan masyarakat, itulah kebaikan ahlul halli wal aqdi. Dan sesuai kadar kerusakan masyarakat juga, kadar kerusakan ahlul halli wal aqdi. Nah, jadi kita jangan menyalahkan anggota dewan yang kita sudah tetapkan. Ya, telah ditetapkan. Tetapi yang kita salahkan adalah kita sendiri. Karena apa? Kitalah yang memilih mereka. Nah, saudara sekalian, jika Allah memberi mereka karunia, maka mereka akan menambah kemaslahatan dan
bersama mereka akan bertambah pula kemaslahatan bagi masyarakatnya. Nah, apa tugas Ahwa? Imam Al-Mawardi meringkas peranan Ahwa untuk melantik imam dan mencabut kekuasaan darinya. Nah, teks-teks syara menunjukkan tugas Ahwa yang lain, yaitu persetujuan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan khalifah dan perangkat yang mengikutinya dengan maksud menjaga agar pengkuh terhadap sistem politik syara dan tidak keluar darinya. Itulah tugasnya Ahwa. Jadi dalam hal ini kalau di Indonesia adalah tugasnya DPR dan MPR. Ini adalah menjalankan tugas Ahwa. Nah, Ahwa dengan sifat-sifatnya sebagaimana tadi telah dijelaskan, jadi merekalah yang paling layak berporos kepada mereka tugas pengawasan dalam aspek siasah. Jadi Ahwa memungkinkan untuk menyetujui dan mengawasi lembaga khilafah atau kepresidenan dan para pembantunya seperti menteri dan para gubernur karena jaminan ikatan syariat dan supaya tidak keluar darinya. Antara lain, pertama, mengikuti, menyetujui penetapan hukum dan pengaturan yang dilahirkan oleh khalifah atau para pembantunya. Kemudian yang kedua, mengikuti atau menyetujui pelaksanaan tugas-tugas yang dipikulkan kepada khalifah dan para pembantunya. Yang ketiga, mengikuti, menyetujui hubungan negara dengan dunia luar, sehubungan dengan keadaan perang atau perjanjian atau perlindungan keamanan dan lain-lain. Dengan demikian, pada pundak Ahwa terletak tanggung jawab pengawasan atas tugas-tugas pemerintahan. Demikian, saudara sekalian, pertemuan kita pada kali ini tentang mekanisme kepemimpinan atau penetapan pemimpin dalam fikih Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.